dari Cina Wuhan. Awalnya coronavirus terjadi pada hewan mamalia seperti kelelawar. Namun, dikarenakan warga Cina yang sana mengonsumsi daging kelelawar, muncullah virus corona. Di Cina mungkin sudah memakan korban jiwa sebanyak 1.800.000 lebih. Apa yang bahaya COVID-19? Berdasarkan penelitian, bahaya COVID-19 adalah kematian. Bahkan pasien terinfeksi dan sembuh pun akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Dikarenakan virus corona di Mekah sudah memulangkan jamaah yang ada di Mekah, sehingga jamaah di Mekah tinggal sedikit. Jamaah Indonesia pun harus menunda keberangkatan mereka ke Mekah. Dari video yang saya temukan, beginilah kondisi Mekah. Jakarta, Anies Baswedan memberikan pesan tentang social distance measure yang berarti ukuran jarak sosial. Warga dihimbau untuk tidak pergi ke tempat yang ramai seperti konser, nongkrong di warung, dan tempat ramai lainnya. Jangan melakukan aktivitas di luar rumah untuk hal yang tak penting. Kita juga dilarang untuk melakukan pergerakan saling menyentuh dan bersalaman. Mengenai libur 2 minggu, inilah pembahasan. Informasi ini dikutip dari Dr. Reysa Brotoasmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami mengapa 14 hari dan untuk apa. Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat tinggal. Buat kalian aku kasih bonus nih. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa,
nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behaviour so that you're not transmitting it.